Nggak ada yang kenal. Siapa Ronald Sinaga? Mudah-mudahan kita ini semua di sini pengen bersatu. Kita semua ini pengen menyatukan bikers, tidak ada bully-membuli, tidak ada bully. Kita ini begitu bro, ya kalau masalah bully-membuli itu urusan kita pribadi. Kita fokus pada event ini, bagaimana membantu, mendukung para peserta yang tadinya balap jalanan menjadi street race yang resmi yang dikonsolidasikan. Konten, kita sama-sama butuh konten, tapi yang kreatif jangan mendominasi semua orang. Sakitan. Gue paling bersin-bersin kalau sini. halo. Mundur. Ya. Kita udah selesai antigen mepet. Alhamdulillah hasilnya negatif tapi positif, nggak punya duit. Bangkrut banget. Dokumentasi. Asik. Maraknya aksi balapan liar di ibu kota Jakarta tidak hanya meresahkan warga masyarakat sekitar. Lebih dari itu, aksi kebut-kebutan di jalan ini tak jarang merenggut korban jiwa. Tidak hanya membahayakan bagi orang lain, namun juga membahayakan bagi pelaku balapan liar itu sendiri. Karenanya, pola-pola penanganan yang efektif perlu dikedepankan dalam menyikapi fenomena ini. Selain patroli, operasi kepolisian, penilangan dan penangkapan, kini Polda Metro Jaya menggagas sebuah intervensi yang revolusioner dalam penanganan balapan liar, yakni dengan memfasilitasi balapan motor liar menjadi balapan motor prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua IMI Pusat yang diwakili oleh Direktur Roda 2, Bapak Edi Saputra. Mungkin teman-teman belum tahu Pak Edi kan? Nah ini yang ngurusin motor ini Pak Edi. Izin berdiri dikit Pak Edi ya biar tahu. Dari zaman saya Kapolsek sampai dengan hari ini,
fenomena ini terus terjadi, saudara-saudara. Anak-anak muda ini perlu ruang ekspresi, perlu penyaluran energi. Ada 3 cara agar street race ini bisa kita transformasikan. Yang pertama melalui pendidikan, yang kedua penegakan hukum, dan yang ketiga adalah memberikan ruang agar energi tersebut bisa tersalurkan dengan baik. Kalau kita membangun sebuah ekosistem, ini yang saya sebut dengan inovasi sebagai solusi. Ini semua bisa kita kerjakan dan bisa berhasil secara maksimal kalau kita bergerak bersama. Dan tentunya karena cinta. Salam satu aspal, gaspol, salam presisi. Terus kalau nggak ada series, kalau mau balapan gimana? Itu yang menjadi salah satu pertanyaan krusialnya. Kan kayak main bola. Kalau main bola ini kan tidak nunggu Liga Indonesia, tidak nunggu Piala AFF 4 tahun sekali. Nanti balapan 4 tahun lagi ya, nggak bisa. Pasti dia akan kemana-mana. Nah itu nanti akan silakan didiskusikan. Kalau sudah ada tempatnya di Ancol, bagaimana caranya supaya ini bisa dilaksanakan setiap hari. Jadi mereka yang mau latihan, yang mau ke sana. Mereka yang mau mengembangkan kemampuannya, kan banyak nih. Kebayoran 500 meter, nantangin nanti Monasco. Ente berani kagak lawan gua nanti malam ya kan? Hati-hati, polela. Polela itu apa ya? Polisi ya? Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Pak Edi, apa kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Baik, Bapak dan juga Ibu sekalian, dalam diskusi kali ini kita akan bagi menjadi 2 mobil yang berusaha menghindar pada saat ada sekelompok rombongan motor yang sedang melakukan balapan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Terima kasih banyak atas waktunya memberikan keynote speech-nya. Ya. Kita berikan aplaus untuk Bapak Kapolda DKI. Terima kasih Pak Moderator. Beri tanggung jawab oleh Pak Kapolda untuk mengelola acara ini, saya bisa mendapat masukan yang komprehensif dari teman-teman. Pertama, ini mau drag race apa mau road race? Drag race. Drag race. Oke. Yang kedua, perlu izin orang tua nggak buat yang di bawah umur? Perlu. Oke. Yang ketiga, mohon maaf ya saya biar nih karena jawabnya terbatas nanti baru elaborasi. Yang ketiga, perlu diadain tiap minggu atau 3 bulan sekali? Tiap minggu. Tiap hari. Tiap hari. Yang keempat, perlu nggak bikin surat pernyataan bahwa resiko ditanggung masing-masing? Perlu. Jadi kalau balapan, tabrakan, ada luka segala macam, patah kaki, kita nggak tanggung jawab ya. Kita cuma nyiapin jalannya aja. Ya, ada. Oke. Yang kelima, saya nggak asuransinya. Saya masih motor lu nggak bener semua. Jadi sudah lah, yang penting motor itu jangan dipakai di jalan. Karena kalau dipakai di jalan, surat-suratnya harus lengkap. Tapi kalau memang dipakai untuk balapan, ini juga nggak pernah nanya kali STNK-nya orang yang turun di Sentul kali misalnya. Jadi yang kelima, saya akan tanya ke Pak Kapolda nanti bagaimana dengan beliau terhadap para pembalap di bawah umur yang sebetulnya belum boleh punya SIM. Kan boleh punya SIM 17 tahun. Ya. Cuma kalau mulai balap umur 18, umur 40 baru juara, ketuaan. Pakai kis. Jadi, nanti kita akan tanya bagaimana kebijakannya, apakah memang pembalap di bawah umur berapa batas usia minimal boleh balap? Orang tua. Karena pada usia misalnya di bawah 17 pasti dia nggak punya SIM. Nah itu nanti mungkin bagaimana ketentuannya terkait dengan balapan. Nah, termasuk juga calon lokasi dan segala macamnya. Karena ini akan sangat menentukan sirkuitnya mau kita pakai yang mana dan jenisnya seperti apa. Jadi silakan, ini saya hanya brainstorming aja dari teman-teman yang hadir supaya kemudian kami dari pihak panitia dan pihak pengelola nanti mendapatkan gambaran kira-kira mau seperti apa
lomba yang akan kita laksanakan. Intinya goalnya satu, saya setuju sama Mas Febi tadi. Kita menghilangkan balap liar. Menghilangkan balap liar. Jadi kita akan buat lomba ini aturannya ya no rules gitu. Jadi mirip-mirip kayak balap liar, cuma safety-nya kita jaga. Kalau biasa lu balapan pakai sendal, ya sekarang lu baju pakai sepatu misalnya. Betul. Sekarang kita menjaga dengan helm yang bagus ya sebagainya. Ya kan? Tinggal gue siapin ambulan, patah masuk ambulan sama. Ya, siapin gua nanti ambulan sama kereta jenazah. Nggak bercanda ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Bapak Moderator silakan supaya itu ini santai dan begitu. Judulnya cukup santai ya. Jadi semua orang boleh ngomong program mekanik, program pembalap, program joki, dari ATPS Kesempatannya bersama Kapolda, terima kasih juga seluruhnya dan seluruh stakeholder. Mungkin gini aja agar teman-teman juga nggak canggung ya, karena saya tahu rasanya teman-teman kesini pasti deg-degan juga lihat bapak-bapak polisi menggunakan seragam. Mungkin saya bantu memoderatori juga teman-teman dari mekanik dan dari para pembalap. Ini memperkenalkan diri, saya David dari komunitas Orang Ninja Orang Cinta. Saat ini komunitas ini lumayan sedang eksis karena isinya banyak sekali pembalap Asia, mantan pembalap dan pembalap liar jadi satu di komunitas kita. Mungkin gini aja suara teman-teman agar lebih interaktif. Dari pihak mekanik mungkin ada Han bisa ke depan. Bisa menyuarakan aspirasinya. Siapa lagi? Mau perkenalkan diri. Di sebelah saya ini Han. Ini Mas, biar tengah. Ya. Biar relax. Ini Han, mekanik masih muda sekali, berprestasi, agar bisa menyuarakan aspirasinya. Silakan Han. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Han. Jadi gimana ya? Saya selaku bengkel dari Teknomotor dan KS. Untuk balap liar ini itu dia. Kita berharap itu mempunyai track. Dan selaku saya juga merasa nggak enak ya kalau kita menutup jalan di area jalan raya. Kita kan nggak tahu di kejadian orang lagi sakit ditutup kan, wah itu nggak enak sekali dan juga membahayakan masyarakat setempat. Jadi harapan saya itu dari pihak Kapolda semua bisa menempatkan trek-trek di mana yang bisa dibagi semua wilayah. Satu wilayah satu. Ya intinya itu aja sih. Harapannya seperti itu. Tapi untuk quick win-nya ya kita lihatlah di Ancol ini seperti apa. Jadi Mas Han, poinnya adalah di setiap wilayah sebaiknya dibangun trek juga, tidak hanya terpusat di Ancol seperti itu ya. Ya betul. Masukannya seperti itu. Dan juga jaraknya juga kan ada 201 meter, ada 402 dan ada 500 meter. Itu sih yang harus dipikirkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Han. Masukannya nanti kita diskusikan lebih lanjut tentunya. Oke. Siapa lagi boleh? Saya ucapkan selamat datang untuk Pak Sukar yang sudah hadir. Selamat pagi buat semua Pak Edi, Om Fred, semua rekan-rekan yang di sini semuanya selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat mengapresiasi sekali atas apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi ada poin yang membuat saya bingung di sini. Jadi sebenarnya ingin merangkul komunitas balap liar atau ingin membuat event resmi. Karena menurut saya dua segmen ini adalah segmen yang sangat berbeda sekali. Ya, jadi kalau event resmi itu profesional tentu memiliki komunitas tersendiri dibandingkan dengan segmen pembalap liar. Karena pembalap liar bagaimanapun banyak bocil-bocil yang hanya mengganti knalpot dia ikut-ikutan balap liar. Ya. Beda banget sama yang ikut event resmi. Gitu. Saya sih berharap ini menjadi satu wadah untuk pembalap liar beneran. Jadi kita pikirkan dulu yang namanya event resmi. Karena kita ngomongin event resmi juga itu banyak lagi tuh.
event resminya mau seperti apa, tujuannya seperti apa, itu banyak lagi program yang harus dilakukan dan prosesnya juga sangat panjang. Aduh, sebentar, saya agak deg-degan ini di ngobrol di depan bapak-bapak sekalian. Jadi menurut saya apa ya, satu masalah sirkuit, apalagi yang disebut-sebutkan tadi adalah Ancol. Nah, pertanyaan saya, Ancol itu mau dijadikan seperti apa? Apakah itu event untuk menyaring atau merangkul para pembalap liar, atau memang hanya untuk event resmi yang dimana di situ memerlukan motor yang kompetitif, perlengkapan balap, dan juga administratif seperti KIS, KPA dan lain-lain? Atau ini benar-benar hanya yaudah kalian yang balap liar, ayo di sini aja nih, udah dikasih tempatnya gitu. Konsep utama dari menampung balap liar untuk berada dalam satu sirkuit, tujuan dasarnya adalah betul-betul untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas yang bukan hanya mengambil korban jiwa, tapi juga merasakan masyarakat. Tadi kita sempat bicara tentang kelas apa yang akan dipertandingkan, kemudian seperti apa tracknya. Hari ini sebetulnya akan ada pengumuman bahwa sirkuit Ancol yang akan kita pakai ini sebetulnya sirkuit yang sama yang akan kita pakai juga untuk balapan di tahun depan. Mungkin ada beberapa event. Jadi ini akan ada sirkuit baru panjangnya 2,5 kilo. Yang kita bicarakan dari tadi itu drag race saja. Tetapi sebenarnya akan ada drag race dan juga road race di lokasi ini. Filosofi dasarnya kemarin saya ketemu Pak Kapolda juga, kemudian juga ketemu Dirut dari Jaya Ancol. Prinsipnya adalah benar, memindahkan semua keramaian ini kepada satu lokasi. Bukanya kapan? Rencananya kita akan buka setiap hari. Kita akan buka dari jam 7 atau jam 8 malam sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Setiap hari. Kemudian saya juga bilang, Pak, kalau masuk Ancol setiap hari, ini bayarnya berapa orang-orang? Nantinya insya Allah akan ada paketan free pass 1 tahun. 1 kali bayar, setahun masuk ke Ancolnya. Dan itu akan memudahkan komunitas untuk masuk. Nah, nanti pemakaian sirkuitnya seperti apa? Nariknya seperti apa? Kelasnya seperti apa? Kita konsepnya juga gampang. Nanti kira-kira ya, untuk masuk narik pakai e-tol aja. Masuk sekali narik sekian ribu rupiah, nggak nyampe 10.000. Jadi siapa yang mau narik, tempel, that's it. Sesimpel itu. Dan yang terakhir adalah sebenarnya kita nggak mau bikin event di setiap hari enggak. Tapi arahan dari Pak Kapolda mungkin kita akan bikin event ini 2 bulanan atau 3 bulanan sekali. Bukan untuk pembalap profesional. Yang menjadi filosofi dasar di sini adalah safety. Jadi ini bukan masalah kelas apa yang mau dipertandingkan, karena kita bukan IO nanti di sini. Kita hanya memberikan fasilitas. Nanti yang paling penting adalah safety tracknya, karena ini nanti sirkuit, trotoar nanti sepertinya akan diangkat. Dan kalau street circuit rata-rata pakai guardrail. Kedua adalah pelajaran safety driving dari sisi balapan. Jadi nanti yang akan masuk sirkuit ini, siapa aja mau umur berapa nggak ada masalah. Bukan pemilik KIS itu nggak ada masalah. Tetapi yang masalah kalau dia tidak safety equipment-nya dipakai, helm, jaket, sepatu, dan kayak gitu-gitu. Karena kita mau tertipin ini. Dan tadi saya setuju gitu ya, nggak ada batasan media apapun. Ini saya berusaha seperti ini udah bertahun-tahun. Kita itu jangan musuhin pembalap jalanan. Saya nanya kemarin ya Pak ya, prinsip dasarnya gini. Kita punya Mandalika, Sentul akan di-upgrade. Kemudian kalau dari sisi roda 4 kejuaraan dunia rally akan datang. Saya mau nanya, pembalapnya siapa? Kalau yang anak jalanan nggak boleh datang disaring jadi pembalap jago, kita harus punya lokasi ini untuk ngambil pembalap. Betul. Iya kan? Dan itu baru satu masalah awal. Masalah kedua saya juga lagi bicara nih, keluar sedikit Pak dari sini, saya lagi bicara sama Kementerian Perindustrian, kemudian juga perdagangan dan juga Kemenhub. Di sini saya lihat sambutannya positif sekali. Setelah Mandalika udah punya pembalap nih, insya Allah ya, kita mau balap naik apa? Kalau motor balapnya nggak boleh masuk yang dari luar negeri, iya kan? Betul. Kita bikin motor BP misalnya 150 juta, 200 juta nih gitu ya. Motor BP kayak 250 cc, 150 cc. Kalau motor yang sport 250 cc habis duit 300 juta.
Kita bisa beli harga 250 juta, motor 600 cc udah umur 3 tahun di sana, kita balapan semua. Kenapa enggak? Jadi ekosistemnya lagi dibangun. Pak Bamsud ini visionary sekali. Pak Edi di depan itu bertugas untuk take care semua barang roda 2, Pak Edi ya. Dan saya bekerja sama Pak Edi, kalau saya semua komunitas. Jadi saya nggak ingin jadi pembalap lagi, saya mau ngurusin komunitas karena komunitas lebih gede daripada pembalap. Dan saya rasa masa depan Indonesia adanya di komunitas. Jadi ya saya akan berusaha yang terbaik untuk ini semua berjalan. Mantap. Tapi nomor satu yang mau terima kasih Pak Kapolda, kemarin saya udah whatsapp-whatsappan juga sama dia. Luar biasa, ini idenya fantastis. Kemarin di Instagram saya udah ada mungkin ratusan message. Kapan di daerah lain? Saya bilang kita akan jadi trendsetter. Daerah lain akan ngikutin kita karena populasi terbanyak motor, mobil hampir dengan 50% adanya di Jabodetabek dan juga Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan project ini bisa jadi jawaban untuk kita semua. Amin. Everybody happy and everybody is a winner kalau saya bilang sih untuk saat ini. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit mau kasih masukan sih Pak. Jadi dulu 2019 Breeding Indonesia ini pernah bikin kegiatan latihan bersama namanya Vespa Tuning. Vespa Tuning ini dihadirkan dengan 900 orang dan 400 kendaraan yang itu nyampur semuanya Pak. Ini bukan event, tapi tempat saya mewadahi mereka yang tadi mungkin bisa dibilang bocil-bocil yang baru ganti knalpot. Dan memang kan di sini banyak banget lah dari motor Aerox, Vario sampai Vespa. Dan di situ saya mewadahi untuk mereka yang dimana untuk ya udah lo ngebut di sini di jalanan. Itu saya adakan di Sentul International Circuit atau biasanya disebut SERA gitu. Cuman yang di sini saya mau kasih masukan dari beberapa kali pengalaman yang saya coba bikin Vespa Tuning karena sudah sampai full 3. Mungkin saya pengen menyampaikan masukan saya. Betul, saya setuju banget kalau misalkan event itu bukan suatu jawaban ketika kita mau merangkul para pelaku balap liar. Saya setuju banget kalau misalkan memang disediakan track yang memang ini universal Pak, bisa dipakai untuk mungkin kendaraan roda 2, roda 4, tapi yang memang di sini konsepnya untuk drag race. Hadir, ini spesialis empatan Pak Dir. Dari tahun ke tahun alhamdulillah kita punya mekanik di Indonesia bisa sampai juara Asia berkat beliau. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Polda Metro Jaya khususnya yang mengapresiasi balap liar menjadi street race. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa terwujud. Saya perkenalkan diri, saya Erik, background saya advokat. Saya juga mengakui Instagram Ninja GP dan juga saya mengemas dari bengkel kita Pitstop TPZ. Seperti kita main airsoft gun. Airsoft gun itu kan abu-abu ya Pak, dibilang dilarang tapi ya mainan. Nah, kalau Kapolri itu menyiasatinya dengan menerbitkan perkap unitnya itu digrafir gitu Pak. Jadi unit yang buat bermain itu ada grafirnya, jadi nggak bisa disalahgunakan. Nah, begitu juga dengan motor misalnya kalau dia lagi dibawa, ya ini motor balap gitu loh, bukan buat motor untuk melakukan kejahatan, bukan buat dia ngebegal gitu kan. Nah, itu bisa disiasati satunya. Perkenalkan, nama saya Bagus, saya mewakili Herek DKI, yaitu Honda Access Rider Extreme dari Jakarta. Izin untuk pendaftaran atau masukan bapak-bapak di sini. Mohon izin untuk sirkuit, mohon izin kalau bisa disiapkan jarak 500 meter. Karena kalau 500 meter bisa dipakai 201 meter, 402 meter. Itu aja. Terakhir kali praktisi balap liar Wahyu Kadacok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang baik banget kita bisa bertemu dengan rekan-rekan bengkel, mekanik, rider, teman-teman semua yang biasanya kita cuma bertemu di media sosial seperti idola saya Bapak Edi Saputra dan Mas Pep. Ini juga informasi yang sangat penting. Sekarang kita duduk di sini, ternyata Mas Pep juga di tahun 90-an adalah teman-teman balap liar juga. Terima kasih banyak, ternyata itu satu hobi lah. Dan itu sangat pantas untuk mewakili kita semua di sini dan duduk di sana. Nah, saya cuma mau memberikan saran bahwa ketika kita membuat
suatu balapan, kita harus melibatkan stakeholder yang ada seperti pembalap-pembalap yang ada. Tadi ada masukan sedikit dari teman-teman yang sering mengikuti balap liar bahwa ketika kita buat sirkuit nanti di Ancol, minta tolong ada perwakilan dari kita si pembalap, bahwa karena kalau balapan itu bukan sekedar hanya racing aja, kita membutuhkan tempat di mana kita harus ngerem, di mana kita nutup gas. Jadi maksudnya pada saat kita buat sirkuit ini, kita rame-rame melibatkan stakeholder yang ada, salah satunya pembalap. Itu aja sih, itu sarannya. Dan yang kedua, saya minta tolong buat teman-teman seperti Bapak yang biasa kita ketemu di media sosial, siapa, Ronald Sinaga. Mudah-mudahan kita ini semua di sini pengen bersatu. Kita semua ini pengen menyatukan bikers, tidak ada bully-membuli, tidak ada bully. Kita ini bikers, kita kan ini maksudnya seperti ini. Kita ini ingin mencari jalan tengah. Apa kesalahan kita ngomong dengan baik. Berngomong di media sosial itu nggak ada gunanya. Kita cari, kita cari solusinya. Saya cukup sekian, salam sedang kencang. Gas. Terima kasih Mas Ayu. Tapi bukan dari perdebatan ya, maaf. Bukan debat. Ya, jangan debat. Selamat siang semua, selamat siang teman-teman. Sebenarnya, jadi saya terima kasih Bang Kadaco sudah nyaut nama saya. Ya, Bang Wahyu. Jadi, permisi komandan, saya ingin melihat. Ingin melihat teman kita ini. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat saya di sini anti banget sama balap liar, betul. Tapi kalau bisa dibilang full 100% anti balap liar, saya enggak juga. Ya, jadi teman Kadaco, Bang Wahyu, yang saya prioritaskan selama 1 tahun terakhir berkat juga teman dari Polda, ya, yang saya paling khawatirkan adalah adik-adik kita ini yang dipakai oleh bengkel-bengkel atau owner team yang di bawah umur, yang sudah beratus kali, bahkan kalau kita bisa bilang beribu kali muncul di medsos, yang jungkir balik, mati sial, mati konyol, kepala pecah, kaki patah. Kalau masalah orang dewasa jungkir balik, saya tidak terlalu pikirkan Bang, itu tanggung jawab sendiri. Tapi kita sudah tahu bahwa setahun terakhir, bahkan 2 tahun terakhir semenjak COVID ini, balap liar ini lebih meningkat di kalangan di bawah umur, Bang. SMA libur soalnya? Yes, SMA libur. Ya, dan sudah berapa sering kita lihat juga di Instagram atau Facebook, yang kecelakaan yang kepalanya pecah, darah mengalir, itu langsung diangkat, dibawa lari entah di mana. Polisi pun tidak ada data tersebut berapa mati yang di bawah umur. Jadi kalau dibilang bro itu anti balap liar, ya betul. Tapi kalau bisa, ya balap liarnya minimum pakai helm lah. Sudah berapa banyak saya sama Bang Harnas, waktu saya membantu beliau mendokumentasi ya pada saat razia balap liar, berapa banyak yang di bawah umur yang kedapatan? 14 tahun, 15 tahun, jam 2, jam 3 malam, jam subuh. Dia dapati, datang dari Tambun ke Pondok Indah, tidak pakai helm, pakai sendal jepit. Nah, sekarang kita kan Pak Kapolda dengan dukungan Pak Dirlantas yang tadi dibilang akan membawa bertanggung jawab atas event ini, merangkul semua yang mungkin peraturannya lebih dipergampang supaya adik-adik kita ini yang dipakai bengkel dan tim owner yang di bawah umur silahkan adu nyali di bawah umur, tapi ada peraturannya mengenai safety juga. Dan yang gitu yang sangat-sangat penting. Saya tahu kenapa dipakai adik-adik kita ini yang di bawah umur, karena badannya lebih kecil, lebih mungil. Dimana kalau balap drag itu Pak, di balap drag itu makin ringan ridernya, makin kencang motornya. Benar kan? Nah, jadi begitu bro. Ya, kalau masalah bully-membuli itu urusan kita pribadi. Kita fokus pada event ini. Bagaimana membantu, mendukung para peserta yang tadinya balap jalanan menjadi street race yang resmi yang dikonsolidasikan. Baik, Mas Ronald, memang kita fokusnya saat ini adalah bagaimana. Apa saya tahu, apa semua itu berkonten. Kita sama-sama butuh konten, tapi yang kreatif jangan menjolim. Gimana deh, udah belum deh? Siap. Jadi saya aspirasi dari teman-teman tadi, kalau urusan anak bocil dikhawatirkan kecelakaan ini itu, yang harusnya khawatir bukan berorot tapi otak. Tapi kita buat
kayak macam Auto Bazar gitu. Ada panggung, ada kuliner, ada orang festival musiknya, ada para itu kan di rumah pasar seni. Nanti kita orang mungkin mau jualan aksesori, jualan jaket, jualan helm, jualan apa semuanya jalan. Jadi betul-betul ini balapannya ada, kulinernya ada, musiknya ada, orang jualan ada, UMKM-nya dapat gitu, sehingga betul-betul ini menjadi sebuah pesta otomotif bagi teman-teman yang memang bergerak atau selama ini menjadi komunitas-komunitas balapan. Nah, tadi saya setuju pendapatnya Mas Rifat. Ini tujuannya mau mengarahkan balap liar atau bikin event? Dua-duanya. Jadi pertanyaan A atau B, kita A dan B. Tujuannya apa? Merangkul para pembalap liar untuk kita jadikan sebagai balapan resmi. Gitu. Jadi tentu dengan aturan-aturan yang kan tadi Pak Edi bilang, ini nggak ada ajalnya sampai juara dunia gratis atau apa kan? Ya sudahlah, kita yang penting menyalurkan bakat, ada juaranya dan sebagainya. Ya tentu syarat-syaratnya yang akan kita pertimbangkan. Nah, ini yang nanti akan kita buat, mudah-mudahan ngejar waktunya gitu. Ya, mudah-mudahan ngejar waktunya tanggal 15 Januari seperti yang kita. Bagian cross ya. Mau memberikan kenang-kenangan untuk Pak Lantas Polda Metro Jaya dari komunitas Orang Ninja Ora Cinta. Oke, siap. Berkenan kepada Bapak Lantas Polda Metro Jaya untuk menerima sebuah souvenir dari komunitas Ninja. Berkenan kepada Ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh para hadirin, seluruh peserta diskusi kami. Polda Metro Jaya hari ini. Dan seluruh selaku MC dan juga perwakilan dari YouTuber dan biker. Dan Pak Dera perwakilan dari Polri juga. Dari Polda Metro Jaya, saya sebagai anggota Polda Metro Jaya mengungkapkan. Ya, ada Bapak Argo atau PB Argo, serta ada Bapak Demas Polda Metro Jaya yang kedua dari Ketua Roda Direktur Roda 2 Jadi ini ya. Bapak Edi. Bapak Edi dan mengisi acara pada kesempatan ini. Ya, dan yang terakhir perwakilan dari pembalap dan YouTuber. Ya, betul sekali Bapak. Senyum deh. Baby Sakita. Yuk kita sama-sama foto bersama. Ya. Narasumber moderator. Di mana-mana ini mekanik yang teknotuner ini. Aduh, kok nggak ada obat. Wah, berat banget. Kemarin udah beberapa kali mau lepas kita. Udah hujan, udah mau setar, gue bilang sama kuku, weh cepetan. Nanti dulu, hujan ya. Ya udahlah. Ada kok ngajak ini Mio 24 Karat. Oh iya dong, harus. Kita intinya komunitas ini kan buat wadah aja bro. Kita nyari teman. Bener. Apa yang bisa kita dapat di sana bisnis? Ayo kita jalan. Barang-barang impor mau diimpor silakan. Kita bisa fasilitasi barang-barang kenapa enggak kan? Itu yang paling benar bro. Banyakin teman, insya Allah pasti banyak rezeki bro. Bener. Itu paling benar itu. Makasih Bang Rudi. Siap. Gue minta tolong, ini kan gue minta Pak tadi terakhir kita buat grup. Nanti gue minta saran masukan kira-kira siapa aja yang perlu diundang lah ya. Oh, iya. Karena yang tepat sasaran aja, yang kira-kira memang. Karena kalau buat event kan nggak bisa sekitar kita nih nggak ada pengalaman nih. Kita mungkin mau masukan kira-kira nih untuk yang tanggal 15 dulu ya. Karena habis dari tanggal 15 kan kita buka tiap hari tuh. Kita muterin nggak bayar. Dan luar biasa. Masalah safety mungkin dari pemerintah tukar lah ya. Masalah safety gitu, taruh di mana gitu. Iya. Dari ini berarti ya. Iya, dari perwakilan dari ini juga ada. Nanti kalau misalkan gua undang di grup, nanti Iya. Gimana caranya biar kita bisa bersatu bro? Betul. Itu aja sih intinya kan. Mengurangi menutup jalan raya udah. Ada video gua lagi tadi di sana. Bener. Emang gua udah baca itu kalau panjang kasa 550. Berapa? 550. 550. Ya, untuk enggak dari ujung ke ujung, tapi kalau ada sisa sekitar 50 meter, 100 meter nggak sampai lah, 100 meter lah. 100 meter tuh untuk jadi 6,5 memang. 650 lah ya. Sebenarnya 402 berarti yang aman ya. 402 bisa. 500 nggak dapet ngerem ya terus. Ya kalau selama ini kan tadi ada masukan bahwa nggak mungkin masuk kalau 500. Nah kalau saya sih kita rubah persepsi. Yang kemarin 500 meter kita rubah aja ke 400. Kenapa? Karena itu bro yang ada sekarang. Kalau gue ya, maksudnya daripada kita maksain 500 makin kalau kita nggak dapat. Ini aja gue nggak tahu kayak mimpi gitu bro. Kita karena bisa difasilitasi, kita bisa kayak gitu. Kayak sirkuit Kemayoran zaman 2000-an. Iya, ini benar-benar. Ini Ancol juga hidup lagi jadinya. Ini benar-benar ajang yang memberikan angin segar lah buat kita ini. Kalau saya mungkin masih bisa bayar lah.
Sudirman. Jadi apa ya? Ya itu kan kalau Sudirman kan kawasan ada diatur oleh Pergub. Iya, iya, susah itu susah. Kalau dari Ancol itu kan dia jalannya memang bukan jalan. Bukan jalan ya. Bukan jalan apa? Iya provinsi Metro. Jadi jalan memang. Kalau yang Ancol itu swasta yang punya ya? Bukan punya Ancol juga. Bukan juga ya? Di luar. Tapi status jalan itu bukan jalan provinsi. Oh, karena masih dalam bagian Ancol. Karena kan status punya Ancol lah. Untuk melaksanakan latihan ini kemudian bisa menghilangkan, paling tidak meminimalisasi pelaksanaan balap liar di jalan, sehingga dengan mewadahi mereka di satu tempat tentu faktor safety-nya bisa kita tingkatkan. Yang kedua, tentu mentransformasi dari yang tadinya balapan itu menjadi ajang mengganggu ketertiban, mengganggu jalan, mengganggu hak orang lain, ada tawuran dan sebagainya. Kemudian bisa membuat balapan ini menjadi lebih tertib, lebih sehat, lebih safety, lebih aman, lebih terkendali, dan juga tentu ini bisa meningkatkan kualitas balapan, sehingga siapa tahu di antara para pembalap ini kemudian bisa menjadi talent-talent yang akan membawa nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Pak, tadi Pak Kapolda sendiri nyindir soal taruhan itu seperti apa nanti disertifikasi untuk mencegah? Iya, tentu kita harapkan taruhan ini tidak ada, ya. Kita berharap, ya. Tentu kenapa? Karena memang sudah ada hadiah, sudah ada sponsor, sudah ada apa, sehingga kemudian bisa meminimalisasi adanya taruhan. Walaupun tentu saja ketika taruhan itu menjadi antar pribadi kan kita juga sulit untuk memonitor itu. Tapi yang jelas kita akan melaksanakan segala usaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya adanya taruhan di dalam. Karena kita sudah menyiapkan lintasannya, sudah menyiapkan sponsornya, sudah menyiapkan hadiahnya. Pak, nanti lintasannya ini di mana saja dan waktu pelaksanaannya kapan sih Pak? Oke, lintasan yang kemarin kita survei dan sudah ada beberapa calon lokasi, misalnya di BSD, di Ancol dan sebagainya. Ancol yang di luar ya, yang pinggir kali, bukan yang di dalam komplek kawasan Taman Impian Jaya Ancol, bukan ya, dari luar. Gitu. Ya. Nah, sementara event itu memang akan dilaksanakan tanggal 15, tapi setelah itu kita akan pertimbangkan apakah lokasi itu kemudian bisa dijadikan sebagai ajang untuk melaksanakan latihan para pembalap-pembalap ini, apakah Sabtu Minggu dari jam berapa sampai jam berapa, nanti kita akan atur gitu. Kita akan atur sehingga mudah-mudahan mereka tidak membalap lagi di jalan, tapi Sabtu Minggu mereka kumpul situ buat balapan di situ. Nanti kita siapkan tenaga kesehatannya, kita siapkan ambulannya, kita siapkan safety-nya dan sebagainya gitu. Pak, nanti jenis balapannya itu seperti apa? Mungkin apa kalau kita baca teknisnya seperti apa? Itu kan ini kan baru first step aja ya, kita brainstorming bagaimana sih konsep balapannya, dan tadi sepakati bahwa konsepnya adalah drag race. Nah, kalau konsepnya drag race berarti kita cari trek yang hanya lurus. Nah, berapa panjang drag race-nya? Apa disesuaikan dengan situasi di jalan yang lintasan nanti, apakah 201 meter atau 402 meter atau main di 500 meter. Pak, untuk penyaringan peserta-peserta di balapan nanti itu teknisnya seperti apa? Itu nanti kita bicarakan. Nanti akan ada tim kecil yang akan membahas itu. Misalnya yang akan dibahas apakah perlu ada izin orang tua, tidak, bagaimana pembalap di bawah umur berapa minimal yang boleh membalap, kelasnya kelas apa saja, nah syaratnya apa. Nah tentu ini akan dibahas oleh tim teknis yang nanti akan kita bentuk setelah ini. Berarti Ancol belum menjadi tempat pasti ya Pak ya? Ancol juga belum menjadi tempat pasti? Insya Allah untuk tanggal 15 itu. Pak, menjadi penegasan berarti untuk awal ini hanya drag race saja dulu ya Pak ya? Iya, drag race dulu. Nanti kalau untuk road race menunggu selesainya pembangunan, ya pembangunan sirkuit yang sekarang sedang dalam proses pembangunan di Ancol ya. Kalau drag race-nya kita main di luar Ancol, di pinggir jalan apa tuh, pinggir kalinya itu jalan. Pak, tadi yang di bawah umur berarti nanti masih dibicarakan lagi ya? Ya, kita akan bicarakan mengenai konsep umur ini. Regulasinya seperti apa? Umur berapa minimalnya?
untuk pembalap-pembalap di bawah umur ini. Karena kan ini bagian dari mobil kita juga untuk junior-junior untuk bisa berprestasi di usia yang golden age-nya, usia emas atlet ini kan tidak panjang, sehingga kita harus mendidik mereka juga dari usia sejak dini. Ya. Lagi kan agenda itu satu street race itu bakal diresmikan sebagai program juga di wilayah yang sebelumnya telah sering dipakai sebagai ajang balap liar. Apakah kita tetap mengusung lagi? Kan kita punya yang di pelonggaran kawasan. Nah, jadi begini, justru dengan adanya kita menginisiasi menyiapkan lokasi yang resmi untuk bisa dijadikan untuk balapan, mudah-mudahan lokasi yang selama ini sering dijadikan balap liar bisa pindah. Karena saya yakin sebetulnya tadi kalau dari pengakuan teman-teman, mereka juga nggak mau untuk jalan. Siapa tahu ada ambulan yang mau lewat, ada orang yang sakit, mereka juga tadi beberapa komunitas menyampaikan mereka sebenarnya juga tidak mau untuk jalan. Tapi karena memang tidak ada lokasi yang bisa dijadikan untuk balapan, mereka mau akhirnya menggunakan di jalan. Nah, mudah-mudahan dengan lokasi yang kita siapkan ini, mereka tidak lagi menutup jalan, tapi mereka bisa balapan di lokasi yang resmi. Oke guys, udah selesai acaranya. Gue penasaran nih, dari tadi belum buka isinya ada goodie bag apa aja ya. Oh, ada tempat minum. Tempat minumnya lucu banget warnanya. Wih, bagus tapi lo. Wah, ada tulisannya lagi. Diskusi santai street race Polda Metro Jaya. Oh, keren, ini sih niat banget. Ini tempat minumnya juga bagus loh. Terus pulpen, foto. Oh, ini jadi tadi kita bisa foto-foto nih sama trio kuek-kuek nih, gue foto. Terus, weh, ada nyelip stiker orang ninja orang cinta. Wey. Oh, terus ini ada materi juga yang tadi dipaparkan. Terus, oh, ini ada kartu tanda peserta dan notes. Oke, lanjut kita lihat tracknya yuk pakai Google Earth. Oke, jadi guys, ini kita pengen bahas berdasarkan peta tadi yang di-share sama Dirlantas. Itu kan ada di belakang Pasar Seni Ancol ya, di gerbang belakangnya. Sekarang kita coba search nih Pasar Seni Ancol ya. Oke, jadi ini Pasar Seni. Jadi arenanya itu di jalanan di pinggir kalinya. Jadi seberang pinggir kalinya itu adalah jalanan utamanya RE Marta Dinata. Jadi ini di luar Ancol jadi ya, di luar Taman Impian Jaya Ancol ini. Oke, langsung kita coba taruh orang aja nih ya di jalanannya. Oke, ini nah ya benar kan, jadi lokasinya emang kayak di pinggirnya tuh ada tembok, berarti sisi seberangnya adalah kali. Nah, jadi ini adalah di Jalan Lodan Raya ya areanya. Nah, itu kan kali. Sekarang kita coba cari ininya deh, gerbangnya dulu. Jadi gerbang startnya sama gerbang finishnya gue belum tahu pasti yang mana gerbangnya. Sekarang kita coba lihat. Mungkin ini yang menurut gue adalah gerbang startnya. Oke, sekarang kita coba kita jalanin ke arah finish ya. Karena alurnya ngelawan arah sih ini. Kalau gue lihat dari Pasar Seni mengarah ke Eco Park gitu di dalam Ancolnya. Oke, coba kita jalanin ya. Ini perkiraannya berapa ratus meter gue juga belum tahu pasti, tapi kata Bang Rudi dari Polda Metro Jaya ini adalah 500 meter dari gerbang ke gerbangnya ya. Nah, kita lihat dulu. Oke, terus gaspol nih kan. Nah, ini ada gerbang nih. Mungkin ini adalah finishnya, tapi gue belum tahu pasti juga. Nah, ya kan ada gerbang hijau juga. Kenapa patokannya gerbang? Karena nanti adalah gerbang tuh pas ada acara resminya bakal dibuka. Jadi bisa muter ke dalam pembalap itu. Terus muter lagi ke start lagi. Coba kita jalanin terus lagi. Nah, ini malah ada titik gerbang lagi. Jadi gue belum tahu nih. Gerbang hijaunya finishnya di sini apa yang sebelumnya tadi. Coba kita jalanin lurus lagi deh. Ini titik ngerem berarti nih ya harusnya ya. Kalau ini gerbang terakhir yang finish.
Mungkin kata Bang Rudi ada jarak sekitar 100 meter atau 50 meter ya. 100 meteran lah ini ya. Oke, ini jadi adalah areanya yang bakal kita dijadikan street race. Kita doakan semoga semua berjalan dengan lancar, kita semua yang happy. Salam gaspol.